Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Kamilah. Saya sebagai moderator dari kelompok 4. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama Farah Putri Ilham, yang kedua Feby Wulandari, yang ketiga saya sendiri Fatihatul Kamilah. Selanjutnya pembacaan materi. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Feby Wulandari. Materi kedua yang akan dibacakan oleh Farah Putri Ilham, dan materi yang ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Konsep-konsep dasar teori penyesuaian kerja atau Work Adjustment Theory. Yang pertama yaitu teori penyesuaian kerja atau Theory of Work Adjustment diperkenalkan pertama kali oleh Dawes dan Lofquist pada tahun 1984. Teori ini muncul berdasarkan pada adanya hubungan individu dengan lingkungan kerjanya yang dimulai sejak seorang individu menunjukkan kemampuannya terhadap kebutuhan kerja dari sebuah lingkungan pekerjaan. Munculnya teori ini menjadikan interaksi antara orang atau P dan lingkungan atau E yang cocok dalam sebuah lingkungan pekerjaan. Teori ini menggunakan dua konstruk yang menunjukkan adanya kombinasi PE, yaitu adanya kesesuaian dan interaksi, dan merupakan sebuah teori kecocokan antara P dan E dan interaksi antara P dan E. Selanjutnya, teori ini memiliki asumsi yang diawali dengan pengertian bahwa P memiliki kebutuhan, yaitu kebutuhan biologis untuk keberlangsungan hidupnya dan kebutuhan psikologis yang harus dilakukan melakukan suatu kegiatan. Teori ini menganggap bahwa P paralel dengan E, atau P dan E sama-sama memiliki persyaratan dan kemampuan yang harus dipenuhi, dan kemampuan P yang paling penting bagi E adalah keterampilan. Yang selanjutnya yaitu aspek penyesuaian kerja. Yang pertama yaitu ada aspek pribadi. Kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapainya hubungan yang harmonis antara siapa dirinya dengan lingkungan kerjanya. Ia sadar sepenuhnya siapa dirinya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya. Yang kedua yaitu aspek sosial. Setiap individu hidup dalam masyarakat di mana terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain. Dari proses tersebut timbul pola kebudayaan dan tingkah laku sesuai dengan sejumlah aturan, hukum, adat, dan nilai-nilai yang mereka patuhi demi untuk mencapai penyesuaian bagi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Selanjutnya, karakteristik teori. Dalam perkembangannya, Rand, Dawes, dan Lofquist serta beberapa rekan kerjanya sudah memperkenalkan teori penyesuaian kerja kurang lebih dari 30 tahun yang lalu. Teori ini didasari dari hasil penelitian Tribe and Type di Universitas Minnesota dan merevisi beberapa bagian. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa setiap individu ingin mencapai prestasi dalam bekerja, dan dalam pencapaiannya seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya, setiap orang memiliki lingkungan yang berbeda, tetapi seseorang tersebut hanya terfokus pada salah satu lingkungan dalam kehidupannya. Maka, dalam berinteraksi dengan lingkungan, seseorang tidak langsung berhasil begitu saja, tetapi memerlukan suatu proses yang dinamis dan waktu yang relatif lama. Teori penyesuaian kerja membutuhkan waktu yang lama atau selama masa jabatan. Hal ini berhubungan dengan masa jabatan, konsep kerja, dan penampilan dalam bekerja. Dawes dan Lofquist menuliskan bahwa kepuasan adalah indikator kunci dalam penyesuaian kerja. Kepuasan dan pemuasan kerja dapat berhubungan dengan pergantian, absensi, keterlambatan dalam bekerja, kesetiaan dalam bekerja, kesetiaan pada pekerjaan, menjaga moral kerja, dan produksi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penyesuaian kerja. Kelebihan utama dari teori penyesuaian kerja adalah jelas mengemukakan langkah-langkah yang telah dikembangkan untuk mengukur berbagai variabel-variabel yang dikaitkan dengan teori, termasuk langkah-langkah mengukur kebutuhan, nilai-nilai, keputusan, keterampilan, dan kemampuan kepuasan perusahaan, dan lain sebagainya.
Melalui teori ini telah banyak ditemukan kesesuaian dan peningkatan kerja serta karir yang signifikan ketika individu dapat memilih dan bekerja pada lingkungan yang kondusif sesuai dengan karakteristik pribadi individu tersebut. Selain itu, dapat juga meningkatkan hubungan harmonis antara rekan kerja dan atasan. Sedangkan kekurangan dari teori ini yaitu belum bisa menjelaskan secara akurat antara individu yang mengalami incongruence atau yang dulu mengalami kesesuaian dalam kecenderungan mereka untuk mengganti pekerjaan. Teori ini juga dirasa mengabaikan faktor minat, keinginan, perasaan, dan daya adaptasi seseorang pada lingkungan pekerjaan yang baru, karena pada beberapa kondisi individu bukan hanya kesesuaian dengan lingkungan kerja semata, namun dalam beberapa kondisi minat, motivasi, dan juga dukungan dari orang terdekat mampu membuat individu menyesuaikan dan beradaptasi pada lingkungan kerja. Selanjutnya, materi tentang penerapan dalam pelayanan konseling di sekolah dan di luar sekolah. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk memberikan pelayanan dan memberikan bantuan baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir, aplikasi bimbingan dan konseling terhadap penyelesaian kerja diantaranya adalah sebagai berikut. A. Konselor perlu membuat beberapa penilaian, keterampilan dan kemampuan serta kebutuhan nilai-nilai konseling. Hal ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan secara rinci beberapa aspek pekerjaan yang ada pada saat ini. B. Konselor memberikan layanan bimbingan klasikal tentang pemilihan karir, pelayanan, keterampilan dan kemampuan, serta kebutuhan dan nilai-nilai konseli. C. Konselor diharapkan dapat membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. D. Konselor dapat membantu konseli untuk dapat memahami nilai-nilai dan kebutuhan individu agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada perkataan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.